Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai industri kreatif, peluang dan tantangan. Definisi ekonomi kreatif dan industri kreatif. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Rahasia kesuksesan ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian. Industri kreatif merupakan sebuah organisasi bisnis industri yang menggunakan sumber daya yang tak terbarukan, dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga ditinjau dari aspek dampak positif yang ditimbulkannya, terutama bagi peningkatan citra dan identitas sebuah bangsa. Industri kreatif dapat didefinisikan sebagai siklus kreasi, produk, serta distribusi produk, barang, dan jasa yang menggunakan kreativitas dan modal intelektual sebagai input utama. Industri kreatif tersusun dari suatu bidang yang heterogen yang paling mempengaruhi dari kegiatan-kegiatan kreatif yang bervariasi yang tersusun melalui dari sektor seni kerajinan tradisional, penerbitan musik, visual, dan pembentukan seni sampai dengan penggunaan teknologi yang intensif dan jasa-jasa yang berbasis kelompok seperti film. Produk dari industri kreatif disebut produk komersialisasi. Makna dari komersialisasi adalah segala aktivitas tertentu yang memiliki fungsi dan memberi pengetahuan kepada pembeli tentang produk, barang, dan jasa yang disediakan dan juga mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Kegiatan komersialisasi tersebut meliputi 1. Pemasaran. Dalam aspek pemasaran, kegiatan komersialisasi yang dilakukan mencakup konsep merek, penentuan target pasar, sasaran, dan menentukan posisi pasar. Yang kedua, penjualan. Dalam penjualan, kegiatan komersialisasi yang dilakukan adalah mencakup penjualan langsung oleh desainer, para kreatif, agen, distributor, pemegang, para pewaralaba, pabrikan, dan lain sebagainya. 3. Promosi. Kegiatan komersialisasi yang dapat dilakukan meliputi promosi seperti pameran, pertunjukan, penggunaan saluran media baru. Poin yang selanjutnya yaitu peluang dan tantangan industri kreatif. Untuk peluang industri kreatif, bagi para pelaku industri kreatif, keragaman sosiokultural dapat menjadi sumber inspirasi. Di mana-mana kita dapat melihat bahwa masyarakat lokal maupun internasional akan tertarik apabila menonton pagelaran budaya yang telah mendapat sentuhan lebih modern dan populer mulai dari desainer, arsitek, musik, dan koreografer. Dan untuk tantangan industri kreatif sendiri, banyak kita temui lulusan pendidikan tinggi atau universitas dengan IPK tinggi ternyata tidak berprestasi di dunia kerja. Oleh karena itu, sektor pendidikan kita harus mengimbangi dari aspek kurikulumnya yang berorientasi pada aspek kognisi dengan kurikulum yang berorientasi pada kreativitas dan penanaman yaitu kewirausahaan. Kreativitas yang dimaksud adalah mengasah kepekaan dan kesiapan untuk proaktif di dalam hal menghadapi perubahan-perubahan yang ditemui di lingkungan nyata. Poin selanjutnya yaitu pembaruan sumber daya dalam industri ekonomi kreatif. Di sini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, pembaruan pengetahuan dan kreativitas. Industri kreatif adalah industri yang boleh dibilang mengandalkan unsur talenta, terampil, dan kreativitas. Yang kedua ada pembaruan sumber daya alam. Melalui model ekonomi kreatif, sumber daya bisa diperbarui dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada pembaruan produk ekonomi. Indonesia sangat kaya akan produk-produk ekonomi.
baik berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan maupun dengan kelautan. Berbagai jenis dan macam produk yang dapat dihasilkan oleh setiap sektornya serta semuanya dapat dikembangkan menjadi produk kreatif untuk menghasilkan nilai tambah baru. Yang keempat, ada pembaruan seni dan kerajinan. Dengan mengembangkan sektor wisata kerajinan, seni dan budaya, serta wisata belanja seperti kedua daerah tersebut, semua produk daerah dapat dipromosikan ke berbagai mancanegara. Apabila pada setiap daerah saja mau mengembangkan sektor kerajinan tersebut dengan melakukan konsep yang berbasis pembaruan, rekayasa, dan komersialisasi, maka akan banyak nilai tambah, pendapatan, dan kesempatan kerja yang tercipta. Setiap provinsi dan setiap daerah tentulah memiliki seni dan kerajinan dengan kekhasan sendiri-sendiri. Yang terakhir atau yang kelima, ada pembaruan ekonomi kepariwisataan. Di Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan warisan budaya. Seperti nilai dan warisan budaya tersebut kemudian dapat dikembangkan untuk menghasilkan sebuah nilai-nilai ekonomis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan industri kreatif. Dapat dilihat di makalah gambar model pengembangan ekonomi kreatif. Bangunan industri kreatif ini dipayungi oleh hubungan antara intelektual, bisnis, dan pemerintah yang disebut sebagai sistem triple helix yang merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Saya akan menjelaskan 3 faktor ini yang sudah tertera di PPT. Yang pertama adalah intelektual. Intelektual adalah orang-orang yang dalam perhatian utamanya mencari kepuasan dalam mengelola seni, ilmu pengetahuan, atas renungan metafisika, dan bukan hendak mencari tujuan-tujuan praktis, serta para moralis yang dalam sikap pandang dan kegiatannya merupakan perlawanan terhadap realisme massa. Mereka adalah para ilmuwan, filsuf, seniman, ahli, dan pakar metafisika yang menemukan kepuasan dalam penerapan ilmu pengetahuan, bukan dalam penerapan hasil-hasilnya. Yang kedua adalah bisnis. Bila ditilik secara ekonomi, bisnis disebut juga perusahaan, adalah suatu entitas organisasi yang secara legal dan sengaja diciptakan untuk menyediakan produk dan barang-barang baik berupa produk dan jasa kepada para konsumen. Bisnis pada umumnya dimiliki oleh swasta dan dibentuk untuk menghasilkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik bisnis mereka bertujuan memperoleh keuntungan finansial sebagai hasil kerjanya dan tantangan resiko yang ia hadapi. Ketataniagaan perdagangan di bisnis diatur oleh hukum di suatu negara di mana bisnis itu berada. Di dalam organisasinya, usaha bisnis memiliki pengelompokan sumber daya pekerjaan yang mengoperasionalkan seperti pemasaran, penjualan, produksi, teknologi, informasi, riset, kajian, dan pengembangan. Pada level manajemen berfungsi menerapkan operasional yang efektif dan efisien terhadap suatu bisnis, di mana pada saat tertentu, bisnis juga membutuhkan modal tambahan yang didapat dari pinjaman bank atau pinjaman informal atau investor baru. Bisnis juga harus dilengkapi dengan proteksi agar menghalangi kompetitor untuk menyaingi bisnis tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah didefinisikan dengan pengertian di mana perannya sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola satu negara, sebagai sebuah kesatuan politik atau aparatur negara yang memiliki badan yang mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas atau kekuasaannya. Dengan ini, pemerintah adalah ia yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu.
Pemerintah yang dimaksud dalam studi rencana pengembangan ekonomi kreatif ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, baik keterkaitan substansional maupun keterkaitan secara administrasi. Poin selanjutnya yaitu pondasi model pengembangan industri kreatif. Pondasi industri kreatif adalah sumber daya insani Indonesia. Keunikan industri kreatif yang menjadi ciri bagi hampir seluruh sektor industri yang terdapat dalam industri kreatif adalah peran sentral sumber daya dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya. Untuk itu, pembangunan industri kreatif Indonesia yang kompetitif harusnya dilandasi oleh pengembangan potensi kreatifnya, sehingga mereka akan terlatih dan berdaya untuk menumbuh kembangkan pengetahuan dan kreativitas. Dalam buku The Rise of Creative Class, Richard Florida menyatakan bahwa tingkatan kreatif terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu inti super kreatif. Tingkatan kreatif ini terdiri dari ilmuwan dan insinyur, profesor pada universitas, pujangga, dan pengarang cerita. Hal utama yang harus dihasilkan dalam pekerjaan kreatif adalah menghasilkan suatu bentuk baru atau desain yang siap untuk digunakan secara luas. Misalnya, desain sebuah produk yang dapat dibuat secara luas, dijual, dan akhirnya digunakan. Yang kedua yaitu pekerja kreatif profesional. Individu pada tingkatan ini pada umumnya bekerja pada industri yang memiliki karakteristik seperti industri berbasis teknologi tinggi, berbasis jasa layanan keuangan, berbasis hukum, dan lain-lain. Untuk dapat melakukan hal tersebut, pada umumnya akan membutuhkan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, dan individu pada tingkatan ini seringkali mengaplikasikan atau mengkombinasikan suatu yang ada. Richard Florida juga menyatakan bahwa terdapat tingkatan lainnya di luar strata kreatif, yaitu yang disebut dengan strata pekerja. Pekerja-pekerja dalam strata ini pada umumnya memiliki gaji atau upah yang kecil dan tidak memiliki otonomi dalam pekerjaannya. Di Indonesia saat ini, jumlah individu yang berada dalam strata kreatif jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan individu yang berada dalam strata pekerja. Hal ini tentunya menjadi masalah utama jika Indonesia ingin mengembangkan ekonomi kreatif karena seperti yang telah dijelaskan tersebut, dalam ekonomi kreatif sumber daya insani merupakan pondasi dari ekonomi kreatif. Agar dapat mengubah komposisi ini, pemerintah memiliki peran sentral di mana pemerintah harus serius dalam mengembangkan sistem pendidikan yang mendukung lahirnya para pekerja kreatif, baik melalui jalur formal maupun non-formal, sehingga ekonomi kreatif yang merupakan ekonomi berbasis pengetahuan dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan. Berikutnya yaitu pilar model pengembangan industri kreatif. Dalam model pengembangan ekonomi kreatif, terdapat 5 pilar yang perlu terus diperkuat sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi ekonomi kreatif Indonesia. Kelima pilar ekonomi kreatif tersebut terdiri dari sebagai berikut. Ke-1, industri. Industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara atau area tertentu. Industri yang menjadi perhatian dalam pilar ini khususnya adalah industri kreatif yang akan dianalisis berdasarkan model Porter 5 Force. Analisis dengan Porter 5 Force sebagai framework ini dilakukan untuk mengupayakan terbentuknya struktur pasar industri kreatif dengan persaingan sempurna yang mempermudah pelaku industri kreatif untuk melakukan bisnis dalam sektor tersebut. Pilar industri ini dimasukkan ke dalam model pengembangan ekonomi kreatif.
Berdasarkan kepada pendekatan dari Hawkins yang mengatakan kreativitas saja tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah produk kreatif. Produk kreatif adalah hasil suatu kreativitas dikalikan dengan transaksi. Ini mengindikasikan adanya faktor kreasi dan organisasi yang memiliki potensi kapital atau yang diproduksi sedemikian rupa untuk dikomersialisasikan. Kedua, yaitu teknologi. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material dan non-material yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Dengan kata lain, teknologi ini termasuk kumpulan teknik atau metode-metode atau aktivitas yang membentuk dan mengubah budaya. Budaya ini akan merupakan enabler untuk mewujudkan kreativitas individu dalam karya nyata. Richard Florida mengatakan ada 3 modul utama membangun ekonomi berbasis kreativitas, yaitu pertama talenta sumber daya insani, kedua teknologi, dan ketiga toleransi sosial. Teknologi dimasukkan ke dalam pilar karena fungsinya sebagai kendaraan dan perangkat bagi pengembangan landasan ilmu pengetahuan. Teknologi bisa dipakai dalam berkreasi, memproduksi, berkolaborasi, mencari informasi, distribusi, dan sarana bersosialisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu resource atau sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah. Selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani yang merupakan landasan dari industri kreatif ini, sumber daya meliputi sumber daya alam maupun ketersediaan lahan yang menjadi input penunjang dalam industri kreatif. Yang keempat yaitu institution. Institution dalam pilar pengembangan industri kreatif dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial media, di mana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku. Tatanan sosial ini bisa yang bersifat informal seperti sistem nilai, adat istiadat atau norma, maupun formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu financial intermediary. Lembaga intermediasi keuangan adalah lembaga yang berperan menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal atau ekuitas maupun pinjaman atau kredit. Lembaga intermediasi keuangan merupakan salah satu elemen penting untuk menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku dalam industri kreatif. Industri kreatif memiliki subsektor yang banyak. Ada yang kreasinya berbentuk benda fisik, ada pula kreasinya berupa produk non-fisik. Persepsi lembaga keuangan saat ini masih tradisional, hanya mau menyalurkan pinjaman pada industri yang memiliki hasil fisikal dan memiliki lahan fisikal sebagai tempat berproduksi. Dengan berkembangnya teknologi ICT, saat ini banyak produk-produk non-fisikal yang memanfaatkan dunia maya sehingga berbentuk digital. Institusi finansial harus menciptakan perangkat finansial yang mendukung di era ini. Pelaku industri kreatif saat ini lebih banyak didominasi oleh orang-orang muda dan kadang bisnis atau industrinya masih non-formal. Namun hasil kreasi dari orang-orang muda seringkali sangat kreatif, menjadi potensi industri dan bisnis yang menguntungkan. Harus diciptakan suasana kondusif untuk memotivasi generasi muda dalam memulai bisnis dan memberi akses finansial yang berpihak-pihak.